Katuo masih berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan warisan esensi. Ia tidak menyadari bahwa Xian telah mengendalikan hidupnya. Selama sisa hidupnya, ia tidak akan bisa lepas dari ikatan Xian. Xian membuka matanya, tersenyum cerah sambil menatap Katuo. Setelah beberapa saat, gelombang energi di tubuh Katuo menjadi tenang. Ia terus menenangkan energinya, mengembalikan altar jiwa ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia membuka matanya. Ia begitu bahagia hingga hampir gila. Ia tidak bisa menahan tawanya. Aku selangkah lebih dekat untuk memasuki alam dewa asli. Saat itu terjadi, aku bisa berdiri bahu-membahu dengan Russell, Barret, dan Jienong untuk menjadi penguasa suatu wilayah di tanah hukuman dewa. Hanya prajurit di alam dewa asli yang dapat mengendalikan kekuatan besar dalam organisasi bajak laut. Mereka memiliki lebih banyak pasukan dan transaksi bisnis yang lebih serius. Karena Katuo pembantai berdarah belum mencapai alam dewa asli, ia jauh tertinggal dari Russell dan dua lainnya meskipun ia terkenal. Dan tentu saja, tidak perlu menyebutkan Fengke. Bagaimanapun, begitu Katuo mencapai alam dewa asli, ia akan memiliki bagian di antara para ahli tanah hukuman dewa. Selamat, Dage. Kafu tersenyum jujur. Ia gembira dan berpikir tentang betapa cerahnya masa depan. Sepasang saudara ini telah berjuang di tanah hukuman dewa selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan kekuatan dan tenaga yang mereka miliki saat ini. Namun, ketika Russell datang ke toko dan melepaskan kekuatannya, mereka merasa begitu kecil dan tidak berarti sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Di alam dewa aslinya, Russell memiliki kekuatan yang menindas dan mengintimidasi. Jika ia ingin membunuh mereka, tidak seorang pun akan keluar dari toko itu hidup-hidup. Jika Katuo memiliki basis kultivasi alam dewa asli, Russell tidak akan pernah berani menyombongkan diri seperti itu. Ia tidak akan berpikir untuk membunuh mereka. Semua ini karena batas alam dan basis kultivasi mereka. Bagaimana perasaanmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Xian, sedikit gelisah. Xian tidak tahu apakah Katuo bisa merasakan tipuan kecilnya atau tidak. Ia takut jika Katuo mengetahuinya, ia akan sangat mengganggunya. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Aku merasa sangat senang. Hahaha. Katuo tertawa terbahak-bahak dan ia merasa sangat senang. Ia tidak menyadari bahwa aliran jiwa aslinya telah dicuri. Ia tidak tahu bahwa ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Haha, itu bagus. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai kita mendapat berita dari kota hukuman surga. Kita akan melanjutkan rencana kita setelahnya. Xian bersikap acuh tak acuh karena ia bisa bersantai sekarang. Ia memejamkan mata, mulutnya tersenyum tipis. Tempat ini adalah kota hukuman surga, kata Charyu. Ia mengenakan pakaian putih salju panjang disertai sepotong topeng perak yang menutupi separuh wajah kirinya. Ia tersenyum dan menjelaskan, kota hukuman surga tidak ketat. Semua orang bisa masuk. Aku sudah ke sini beberapa kali. Selama kau menyembunyikan kekuatanmu, tak seorang pun akan mengenalimu. Kota hukuman surga adalah pasar terbesar di seluruh Raging Flame Star area. Kau bisa menemukan harta karun rahasia, kristal, biji, pelet, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Aku akan mengajakmu berkeliling. Tubuh Anggun Xiao dengan lekuk tubuh yang menarik telah sedikit berkurang karena wajahnya yang menawan ditutupi topeng warna kulit. Namun, para prajurit yang bepergian ke sana kemari di jalan-jalan lebar kota hukuman surga menunjukkan wajah penuh nafsu mereka saat melihatnya. Mata mereka yang panas menatap tubuhnya yang memukau. Lekuk tubuhnya yang indah dan anggun sudah cukup untuk menarik perhatian para pria ini. Penampilannya yang luar biasa ceroboh hanya sedikit menyembunyikan kecantikannya. Yalan, Taimu, dan Aogera juga menyamar, dan mereka berjalan di belakang Charyu dan Ziyao seperti rombongan. Mereka mengamati toko-toko di mana-mana dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka menemukan begitu banyak harta karun yang hilang dari Raging Flame Star area di toko-toko di sini. Selain itu, mereka melihat banyak sekali bahan-bahan budidaya aneh yang tidak dimiliki oleh bangsa dewa. Mereka dipamerkan dan dijual di depan umum di sini seolah-olah barang-barang ini tidak istimewa. Ini benar-benar tempat yang aneh. Xiao mengamati sejenak sebelum memuji, tidak heran mengapa orang-orang saling memberitahu untuk mengunjungi kota hukuman surga ketika mereka membutuhkan bahan-bahan budidaya.
Mereka akan mendapatkan panen yang besar di sini. Aku tidak percaya, tapi sekarang aku mengerti. Barang-barang di kota hukuman surga memiliki lebih banyak variasi dan lebih berharga daripada barang-barang di kamar dagang bintang 9. Charyu tersenyum. Jelas bahwa kota hukuman surga itu unik. Bajak laut dari seluruh penjuru area bintang berkumpul di sini. Aku mendengar bahwa banyak bajak laut telah menemukan bintang mineral aneh dan langka di tepi area bintang kita. Kamar dagang bintang 9 tidak memiliki kompetensi ini. Kita harus sampai di tempat tujuan dulu. Aku penasaran apakah dia ada di sana. Mata indah Xiao tampak berseri-seri saat dia membuka bibirnya. Charyu mengangguk dan berkata, ikuti aku. Setelah 1 jam, kelompok ini tiba di depan toko Kafo. Mereka berhenti di depan pintu dan melihat ke dalam toko. Tidak ada seorang pun di dalam. Pintu toko tertutup. Tidak ada keributan prajurit di dalam. Namun, banyak orang yang mengawasi tempat ini secara diam-diam. Charyu mengerutkan kening tetapi dia tidak mengubah raut wajahnya. Dia hanya membawa tim Xiao dan pergi. Ketika mereka mencapai persimpangan yang tenang, dia berkata, anak itu tidak ada di sini. Sekitar 100 pengintai bersembunyi di sekitar toko itu. Sesuatu baru saja terjadi, kurasa. Kita harus menunggu sebentar. Kalian pergi mencari tempat untuk beristirahat dulu. Aku akan meminta beberapa informasi. Kecuali Charyu, ini adalah pertama kalinya Xiao dan yang lainnya mengunjungi kota hukuman surga. Karena mereka tidak terbiasa dengan lingkungan itu, mereka hanya mengikuti perintahnya. Segera, Charyu membawa Xiao dan yang lainnya ke tempat latihan Safa. Charyu membiarkan Yalan, Taimu, dan Aogera mencari tempat istirahat terlebih dahulu. Dia membawa Xiao untuk menemui Safa. Tuan Charyu, Safa dengan hormat berlutut untuk menyambutnya. Dia tampak sangat bersemangat. Ada yang baru dari Kafo. Kenapa dia tutup? Charyu memberi isyarat padanya untuk bangun dan bertanya. Sepertinya Tuan Russell telah mengunjungi toko itu. Aku telah mengirim anak buahku untuk mengintai. Mereka melaporkan bahwa Tuan Russell telah menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan toko itu. Namun, itu tidak berlangsung lama. Katuo dan yang lainnya telah menghilang dari kota hukuman surga secara diam-diam. Tidak seorang pun tahu di mana mereka bersembunyi. Belum ada yang menemukan mereka, lapor Safa. Charyu mengerutkan kening, berharap ia memiliki lebih banyak informasi. Kemudian, ia menasihati Safa untuk mengawasi keributan di kota itu. Ia memerintahkannya bahwa begitu ia melihat sesuatu yang aneh, ia harus segera melapor. Beberapa hari kemudian, Bitian, hegemon dari Liga Dunia Bawah, membawa Birou dan beberapa prajurit lain yang menyamar ke kota hukuman surga. Mereka menemukan sebuah rumah bangsawan untuk menginap dan mengatur orang-orang untuk mencari informasi. 2 hari kemudian, Fantian dari kamar dagang bintang 9 mengenakan topeng dan memasuki kota hukuman surga bersama dengan para prajuritnya dari luar tanah hukuman dewa. Sebuah sudut di kota hukuman surga. Di dalam sebuah toko dengan simbol alkemis di pintunya, sang alkemis Jester sedang mendesak api dari jari-jarinya, wajahnya pucat pasi. Api halusnya kemudian terbang menuju laut kesadaran Baoao, Jieji, dan Boruo. 3 pelet sebesar buah lengkeng meledak langsung di laut kesadaran mereka. Aroma segar dan lembut menyebar dari pelet, berubah menjadi energi murni yang memasuki laut kesadaran mereka. Dahi Jester dipenuhi keringat. Wajahnya tampak serius saat dia menggunakan kesadaran jiwa untuk memutus hubungan antara bunga iblis penghisap jiwa dan jiwa dewa korban. Setelah waktu yang lama, Jester menyeka keringatnya. 5 jari di tangan kirinya menembakkan aliran api biru, menelan 3 bunga iblis penghisap jiwa dan membakarnya. Perlahan-lahan, bunga iblis itu berubah menjadi abu. Tubuh kurus Baoao dan 2 orang lainnya terekspos setelah bunga iblis itu menghilang. Jester segera menelan pelet. Ia memejamkan mata untuk mengatur napasnya. Ia tampak sangat lelah. Feng Xiao, Feng Rao, dan 5 prajurit alam Dewa Raja Langit ketiga sedang duduk dan minum teh hijau di sudut toko ini. Mereka telah menatap sang alkemis selama proses berlangsung. Krek-krek-krek, suara retakan yang jelas bergema dari tubuh Jieji, Boruo, dan Baoao. Meskipun mereka pucat, mata mereka berbinar cerah. Mereka sangat lega. Akhirnya, bunga iblis penghisap jiwa yang telah mengikat mereka sejak lama telah tercabut, tidak meninggalkan jejak. Tanpa tekanan jahat itu,
mereka bertiga merasa bahkan kebosanan mereka pun rileks. Feng Rao dan Feng Xiao saling berpandangan. Mereka berdiri dan tersenyum, lalu berjalan menuju area itu. Terima kasih, Nona Feng Rao. Tim Bao Ao membungkukkan tubuh mereka sedikit, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kalian benar-benar berterima kasih, sampaikan terima kasih kepada Xian. Tanpa janjinya, aku tidak akan pernah menghabiskan begitu banyak uang untuk kalian. Haha, kalian beruntung bisa berteman dengan anak itu. Sejujurnya, aku mengagumi kalian, kata Feng Rao serius. Nona Feng Rao, kalian tidak perlu mengagumi kami. Kurasa jika kalian mendapat masalah, anak itu akan menyelamatkan kalian dengan cara apapun, Bao Ao terkekeh. Kurasa dia tidak akan bermurah hati kepadaku, Feng Rao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya kalian yang datang ke sini bersamanya yang akan menerima hadiahnya. Kurasa yang lain tidak akan pernah menerima kebaikan seperti itu darinya. Tim Bao Ao saling memandang dan tersenyum. Mereka merasa beruntung karena tidak menaruh dendam terhadap Xian saat mereka berada di Grace Mainland. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tetap hidup. Pelawak, pembayaran yang kusetujui akan kuberikan kepadamu sesuai jadwal. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Feng Xiao meyakinkan sang alkemis, yang sedang mengatur energinya. Jester masih kelelahan. Tiba-tiba dia membuka matanya yang sayu dan berkata, biarkan aku bergabung dengan operasimu untuk mencari peta bintang. Aku bisa memberimu diskon 50%. Kau juga tahu tentang peta bintang. Feng Rao terkejut. Semua pemimpin terkenal menerima informasi dari ayahmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Jester bersikap acuh tak acuh. Itulah sebabnya aku setuju untuk membantumu menyelamatkan ketiga orang ini. Itu karena peta bintang. Sekarang setelah mereka sembuh, kita bisa bernegosiasi tentang kesepakatan yang sebenarnya. Area bintang yang baru seharusnya memiliki banyak tanaman dan flora khusus, yang tidak ada satupun dari kalian yang mengenalnya. Jika aku bergabung dengan kalian, itu akan lebih baik bagi kedua belah pihak. Jika tidak, tanaman dan tanaman spiritual itu akan segera mati. Feng Rao dan Feng Xiao saling berpandangan, mengerutkan kening. Aku tahu kau tidak bisa memutuskan ini sekarang. Setelah kau kembali, kau bisa memberi tahu ayahmu tentang kesepakatanku. Kurasa dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, dia akan tahu bahwa membawaku akan menjadi keuntungan. Jester memejamkan mata, melambaikan tangannya. Pergilah. Feng Xiao mengangguk, berbicara dengan nada rendah. Aku akan mengirimkan tawaranmu kepada ayahku. Ayo pergi. Feng Rao mengangguk kepada Bao Ao, Jie, dan Boruo. Mereka meninggalkan toko alkemis bersama dengan pengawal mereka. Menunggu sampai tim Feng Xiao pergi, Jester membuka matanya setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan batu suara, matanya cerah dan penuh hormat. Dia berlutut dan mengirim pesan. Tuan, aku yakin Feng Ke memiliki peta bintang. Sebuah gua rahasia di tanah hukuman dewa. Katuo duduk bersila, wajahnya tenang. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan dia mengeluarkan batu suara dari lengan bajunya. Katuo mengerutkan kening dan memeriksa batu itu. Gelombang suara yang berasal dari batu suara bergema langsung di laut kesadaran Katuo. Matanya cerah, tersenyum. Saudaraku, Feng Ke telah menyelamatkan orang-orangmu. Xian bersorak, apakah kamu yakin? Ya, aku yakin, Katuo mengangguk, orang-orangku melihat ketiganya. Bunga iblis penghisap jiwa telah hilang. Mereka telah pulih. Aku pikir mereka perlahan-lahan memulihkan kekuatan mereka. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Suruh mereka membawa orang-orangku ke sini, saran Xian. Baiklah. Katuo membelai batu suara, mengirim pesannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kafu. Xian bangkit, merenungkan. Aku setuju dengan Feng Rao bahwa setelah mereka menyembuhkan ketiga orang itu, aku akan memberinya peta bintang. Sepertinya kali ini aku harus pergi ke kota hukuman surga untuk menyelesaikan masalah ini. Saudaraku, apakah tidak apa-apa pergi ke kota hukuman surga sekarang? Katuo sedikit khawatir. Mereka menyelamatkan orang-orangku. Aku datang untuk menyerahkan peta bintang. Bahaya apa yang mungkin ada? Xian tersenyum, berbicara dengan acuh tak acuh, tujuan mereka adalah peta bintangku. Mereka tidak akan membuat masalah lagi. Saudaraku, kamu seharusnya tidak menegosiasikan bintang kehidupan.
Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Bintang kehidupan sangat berharga. Tidak ada jaminan bahwa Feng Ke akan memberimu satu. Jika kamu memprovokasi dia, dia mungkin akan menghukummu. Katuo ragu-ragu sejenak sebelum mengingatkan si Yan. Baiklah, aku mengerti. Begitu ketiga orang lainnya datang ke sini, kalian atur agar mereka meninggalkan tanah hukuman dewa. Si Yan menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan, aku pergi sekarang. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Baiklah, si Yan muncul di lorong batu gua bawah tanah. Dia mencari arah yang harus dituju lalu pergi. 15 menit setelah dia pergi, Kafu melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Dia bertanya, Dage, mengapa kamu tidak mengambil peta bintang? Dengan peta bintang, kita bisa tawar-menawar dengan kekuatan apapun. Kamu telah menerima warisan esensi. Anak itu tidak berguna bagimu sekarang. Apakah kamu benar-benar menganggapnya sebagai seniormu? Di tanah hukuman dewa kita, keuntungan didahulukan. Segala sesuatu yang lain hanyalah omong kosong. Setelah dia mengetahui bahwa si Yan mendapatkan peta itu, Kafu memberi isyarat kepada Katuo berkali-kali untuk merampoknya secara langsung. Dia segera menyadari bahwa si Yan hanya memiliki langit kedua dari alam Dewa Raja, alam yang sama dengannya. Pada saat yang sama, pembantai berdarah Katuo berada di puncak alam Dewa Raja. Setelah dia menerima warisan esensi, dia telah melangkah satu kaki lebih dekat untuk mencapai alam dewa asli. Kafu berpikir bahwa begitu saudaranya bergandengan tangan untuk merampok peta bintang dari si Yan, itu akan mudah. Ketika mereka mendapatkan peta bintang, mereka akan dapat melarikan diri dari tanah hukuman dewa dan bersembunyi di sarang mereka. Sambil menunggu Katuo menerobos ke alam dewa asli, mereka dapat menjelajahi peta bintang atau menukarnya dengan sesuatu yang sama baiknya. Kedua pilihan ini jauh lebih baik daripada mengikuti si Yan. Pembantai berdarah Katuo merenung sejenak lalu berkata dengan lemah, apakah kamu tahu alam apa yang dia miliki saat pertama kali aku bertemu dengannya? Alam apa? Kafu terkejut. Langit kedua alam dewa sejati. Katuo menarik napas dalam-dalam. Hanya butuh 7 tahun. 7 tahun. Dia telah mencapai alam dewa raja dan bahkan langit kedua alam dewa raja. Bisakah kamu mempercayainya? Kafu berubah warna karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Pembantai berdarah Katuo tersenyum sedih, menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika kau tidak percaya padaku. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, tetapi aku tidak percaya itu benar. Dia menghabiskan 7 tahun untuk melintasi alam utama, dari langit kedua alam dewa sejati ke langit kedua alam dewa raja. Pernahkah kau mendengar bakat seperti dia di Raging Flame Star area kita? Tidak pernah. Suara Kafu bergetar, matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Tahun itu di Solar Star Exploding Fragment Field, dia hanya memiliki basis kultivasi alam dewa sejati. Namun, penampilannya sebanding dengan alam dewa raja. Katuo mengingat kembali kenangannya yang menyakitkan. Sebenarnya, aku berdebar-debar. Tentu saja, dia telah memanfaatkan kondisi khusus Solar Star Exploding Fragment Field. Bagaimanapun, aku tidak bisa membunuhnya. Dan hari ini, dia telah mencapai langit kedua alam dewa raja. Aku bisa merasakan bahwa auranya lebih dari 5 kali lebih kuat dari milikmu. Kafu terguncang. Dia tampak tercengang. Aku yakin jika kita menyerangnya, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi kita juga akan kehilangan kesempatan untuk berada di pihaknya. Katuo menatap mata saudaranya dalam-dalam. Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dariku. Meskipun aku suka berkelahi dan terus terang, aku tidak bodoh. Kafu tidak mengatakan apapun lagi. Menjalin hubungan baik dengannya lebih baik daripada menjadi musuhnya. Jika aku yakin bisa menghancurkannya, apakah aku akan begitu sabar menunggu sampai saat ini dan memanggilnya saudara begitu lama? Pembantai berdarah Katuo memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat diriku mengalahkannya. Aku tidak bisa. Jika dia punya cukup waktu untuk berkultivasi, dia akan menjadi bintang paling terang di Raging Flame Star area. Cahayanya bahkan bisa menundukkan yang terhebat seperti Dutian Ji dan Fantian. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengannya, apakah aku akan berbeda dari orang bodoh? Kafu terkejut. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan mendesah.
Dage, aku salah. Visi saya sempit. Bekerjasamalah dengannya. Apapun yang dilakukannya, kita harus mendukungnya sepenuh hati. Dia akan mengubah takdir kita. Aku percaya padanya, kata pembantai berdarah Katuo dengan keras dan jelas. Mata Kafu berbinar. Markas bajak laut iblis biru, kota hukuman surga. Feng Rao duduk dengan rapi di panggung tingginya, menunggu sesuatu, matanya muram. Pasukan Katuo telah membawa pergi 3 orang lainnya sejak lama. Jika Katuo masih berada di tanah hukuman dewa, dia seharusnya sudah mengambil tindakan sekarang. Mengapa anak itu belum datang ke sini? Feng Xiao khawatir dan berjalan maju mundur dengan tidak sabar. Adik perempuan, apakah kamu yakin anak itu tidak hanya bercanda denganmu? Feng Rao menggelengkan kepalanya, tersenyum enggan. Kurasa tidak, dia tahu tidak akan ada hal baik yang terjadi jika melawan kita di negeri hukuman dewa. Selain itu, dengan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki peta bintang, dia tidak bisa melakukan apapun sendirian. Mungkinkah Katuo mengambil peta bintang? Feng Ke menyipitkan mata dan mengerutkan alisnya. Katuo memang selalu terkenal. Jika dia tahu tentang peta bintang, dia pasti sudah mengambil tindakan. Aku sangat memahaminya. Demi kesejahteraannya, dia tidak akan peduli dengan hal lain. Mungkin saja, Feng Xiao mengangguk, mengoceh, haruskah kita mengirim pasukan untuk membersihkan markas Katuo? Tidak mungkin, Katuo bukan orang bodoh, Feng Ke menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya menunggu seperti ini. Menunggu anak itu menyerahkan diri. Kedengarannya bukan rencana yang bagus. Feng Xiao menggaruk kepalanya sambil memikirkan masalah rumit ini. Jika kita tidak mendapatkan peta bintang, kita akan kehilangan muka kali ini. Kami telah mengundang para pemimpin pasukan terhebat di mana-mana untuk berkumpul di tanah hukuman dewa. Dan sekarang kami akan memberitahu mereka bahwa kami mendapat informasi yang salah. Mereka pasti akan mengejek kami. Bahkan jika Katuo punya rencana yang berbeda, itu tidak akan berhasil. Feng Rao tenang. Katuo berada di langit ketiga alam Dewa Raja dan saudaranya berada di langit kedua alam Dewa Raja. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan dapat menangkap Xian. Kakak, apakah dia menyihirmu? Dia hanya seorang pejuang di langit kedua alam Dewa Raja. Bagaimana dia bisa mengalahkan saudara-saudara itu? Lelucon macam apa itu? Feng Xiao marah. Kau membiarkan emosimu mengendalikanmu. Kurasa proses berpikirmu telah tersesat. Kau tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya. Feng Ke tidak percaya apa yang dikatakan putrinya. Kedengarannya tidak nyata bahwa dia bisa mengalahkan saudara-saudara itu. Rao kecil, kau terlalu memikirkannya. Feng Rao sangat kesal, karena dia pernah melawan Xian, dia tahu betapa tangguhnya Xian. Meskipun demikian, pembantai berdarah Katuo juga merupakan penjahat terkenal di negeri hukuman dewa. Sebagian besar prajurit di level yang sama tidak dapat bertarung sebagai lawan yang sepadan. Kafu, saudaranya, juga merupakan lawan yang licik. Sepasang saudara ini telah bersama selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak mengalami banyak kegagalan. Jika dia tidak pernah bertarung melawan Xian, dia tidak akan percaya bahwa Xian dapat melarikan diri dari kedua saudara ini juga. Namun, dia percaya bahwa Xian dapat melakukannya meskipun ayah dan saudara laki-lakinya tidak mempercayainya. Tunggu sebentar lagi, aku yakin dia akan muncul. Dia tidak akan menipuku. Feng Rao tidak memiliki keyakinan penuh dalam hal ini. Bahkan jika kalian dekat, demi peta bintang, dia akan berbohong kepada siapapun. Adikku, kau adalah pahlawan wanita. Mengapa kau bersedih karena kehilangan kasih sayang? Wanita, saat sedang jatuh cinta, kecerdasan mereka sangat berkurang. Kita seharusnya tidak mempercayai saranmu. Feng Xiao merasa sangat kesal. Dia berjalan ke pintu dan berteriak, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Baiklah, kau kirim pasukan untuk mencari di sekitar. Jangan abaikan gua manapun. Saat kau menemukan sesuatu tentang anak itu, segera laporkan. Feng Ke mengangguk, setuju dengan rencana ini dan percaya bahwa putrinya telah melakukan kesalahan kali ini. Feng Rao meringis. Menunggu Xian, dia mulai meragukan dirinya sendiri, berpikir bahwa Xian mungkin telah menipunya. Namun, pada saat ini, sebuah suara muncul. Ketua, seorang pemuda meminta untuk bertemu denganmu.
Dia mengatakan namanya Xian. Tubuh lembut Feng Rao menggigil. Kegembiraan yang luar biasa bersinar di matanya. Saat hatinya memancarkan getaran, dia menjadi tenang tetapi tetap mempertahankan senyumnya. Feng Ke tercengang. Dia tersentak dan berteriak, bahwa dia masuk. Feng Xiao berhenti di dekat pintu dan tertawa terbahak-bahak dengan wajah aneh. Baiklah, kurasa ada orang sebodoh Feng Rao. Haha, dia datang. Aku sangat terkejut. Dia menatap Feng Rao sambil tertawa. Kakak, kau memang punya trik. Anak itu pasti sangat terpesona dan tertipu sehingga dia tidak bisa melihat jalan yang benar. Feng Ke juga tersenyum. Beruntung dia datang. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang yang menepati janjinya. Aku menunduk menatapnya. Ya, anak ini benar-benar berkarakter. Dia berani datang ke sarang kita. Haha, menarik. Katuo dan saudaranya tidak bisa menghadapinya. Sudah kubilang. Feng Rao tersenyum puas. Dia berdiri dan berjalan ke cermin terang untuk merapikan rambutnya dan menepuk-nepukkan bedak tipis di wajahnya. Setelah memastikan bahwa dia cantik tanpa celah, dia berjalan ke pintu. Di jalan yang lebar, Xian berdiri tegak seperti tombak, wajahnya gagah berani, dingin dan kasar. Para prajurit bajak laut setan biru menunggunya dengan hikmat, mengundangnya untuk masuk. Xian mengangguk tanpa ada sedikit pun rasa takut di matanya. Dia berjalan dengan kepala tegak. Dia sengaja berjalan menuju tempat paling berbahaya di tanah hukuman dewa. Haha, pahlawan muda, kau datang. Sobat kecil, kau telah menepati janjimu dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Feng Ke tertawa keras dan ramah di aulanya yang luas. Ia tampak begitu bahagia. Xian dan Feng Rao berjalan bersama. Para bajak laut iblis biru mengamatinya dengan wajah penasaran di sepanjang jalan. Setelah pergi selama lebih dari 200 tahun, Feng Rao kembali dengan informasi tentang peta bintang, yang menggemparkan mereka yang mengetahui legenda Raging Flame Star Area. Karena mereka tahu bahwa peta bintang itu ada di tangan Xian, mereka semua gembira karena ia datang. Xian mengenakan kostum prajurit hitam yang ketat. Ia tidak tampak begitu menonjol. Namun, matanya cerah dan semangatnya tinggi. Pada saat yang sama, auranya tertutup, yang membuat orang tidak berani memandang rendah dirinya. Feng Rao mengenakan gaun sutra panjang yang memperlihatkan tubuhnya yang anggun. Kakinya yang ramping terekspos secara alami dan indah saat ia berjalan. Di tanah hukuman dewa, reputasi kemewahannya telah menyebar luas. Lebih dari 200 tahun yang lalu, dia adalah wanita tercantik nomor 1 atau 2. Dia telah pergi untuk sementara waktu tetapi ketika dia kembali, dia tetap cantik. Sekarang dia memiliki sikap seorang wanita dewasa yang menarik. Para perompak angkasa menatapnya dengan mata panas dan mulut yang meneteskan air liur. Ketika dia dan Xian berjalan berdampingan, dia menarik banyak pandangan. Namun, mereka tidak berani menunjukkan wajah penuh nafsu mereka padanya. Semua menunjukkan rasa hormat yang besar padanya. Dia adalah putri tunggal Feng Ke, nona muda dari kepala suku. Dia juga memiliki alam yang tinggi dan melakukan banyak tindakan brutal. Sebelum dia meninggalkan tanah hukuman dewa, dia sudah terkenal. Dan sekarang dia kembali dengan harta yang sangat penting. Tidak ada yang berani memperlakukannya dengan buruk. Salam, pendahulu Feng Ke. Xian tersenyum, sedikit membungkukkan tubuhnya dengan sikap yang rendah hati tetapi juga mandiri. Dia secara alami berjalan ke tengah aula batu. Dia menunjukkan sopan santunnya dengan punggungnya tegak. Pangkalan setan biru adalah struktur kerucut yang aneh, yang tingginya sekitar 100 meter. Dengan fondasi yang luas, radiusnya menyusut saat mencapai puncak. Pada saat ini, Xian berada di tingkat tengah bangunan ini, ruang besar tanpa jendela. Aula itu memiliki banyak pilar batu besar dengan pola yang indah dan kristal bertatahkan untuk menerangi ruangan. Xian bisa merasakan riak energi samar dari pilar-pilar itu. Selain Feng Ke dan Feng Xiao di aula batu ini, bawahan Feng Ke juga hadir. Kebanyakan dari mereka memiliki basis kultivasi langit ketiga dari alam Dewa Raja. Sebelum Xian mencapai aula, Feng Ke tersenyum dan mengangkat lengannya untuk memberi isyarat. Para prajurit yang duduk di sisinya berdiri, membungkuk padanya dan pergi. Kemudian, hanya Feng Ke, Feng Rao, Feng Xiao, dan Xian yang tersisa di aula besar ini. Bagus, kau orang yang menepati janjimu. Kau punya integritas. Feng Ke duduk di singgasana tinggi aula ini.
Ia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Si Yan agar duduk. Kemudian ia berkata, sejujurnya, peta bintang itu sangat penting. Kau mengejutkanku dengan datang ke sini secara langsung. Haha, jika aku jadi kau, aku tidak akan menukar peta bintang itu hanya dengan 3 kuali tubuh manusia. Dan aku tidak akan pernah muncul untuk memenuhi janjiku setelah aku memastikan bahwa orang-orangku telah diselamatkan. Untuk peta bintang itu, aku sudah bersabar selama bertahun-tahun. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Feng Xiao juga mengangguk dan tersenyum. Sobat kecil, kau cukup berkarakter. Aku tidak terkejut bahwa kau adalah ahli muda yang memenuhi syarat untuk memasuki medan api penyucian ekstrim. Melihatmu, aku tahu bangsa Dewa Langit Kegelapan memiliki banyak bakat. Aku sudah berjanji pada Feng Rao bahwa aku akan membawakannya peta bintang dan aku tidak bisa mengecewakannya. Dalam hidup kita, kita memiliki sesuatu yang harus kita pegang teguh. Ambil contoh 3 temanku. Di matamu, mereka remeh dan tidak perlu kau pedulikan. Tapi bagiku, mereka sangat penting. Demi hidup mereka, menurutku membayar peta bintang tidaklah tidak masuk akal. Si Yan tersenyum, menoleh untuk melihat Feng Rao di sampingnya. Matanya berbinar dengan cahaya panas yang redup. Jika aku tidak datang ke sini, dia pasti sudah membenciku sampai mati. Kau tahu bagaimana pikiranku? Feng Rao tersenyum. Matanya berbinar seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang baik. Feng Ke dan Feng Xiao adalah orang-orang yang berhati licik. Dari kata-kata dan gerak-gerik Si Yan dan Feng Rao, mereka mencium sesuatu yang tidak biasa. Ini peta bintangnya. Pelopor Feng Ke, tolong terima. Si Yan merenung sebelum mengeluarkan peta bintang dari cincin langit fantasinya. Pikirannya berkelebat dan peta bintang itu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju Feng Ke. Mata Feng Ke berbinar. Ia tak kuasa menahan tawa. Ia meraih peta bintang itu, mengirimkan kesadaran jiwanya untuk merasakannya. Ia begitu gembira dan berteriak, bagus, bagus, bagus. Feng Xiao merasa sulit untuk menutupi kegembiraannya. Ia secara naluriah melangkah maju, ingin melihat misteri peta bintang itu. Little Rao, bawa Si Yan untuk beristirahat dulu. Aku akan memanggil para pemimpin pasukan lain untuk membahas pencarian area bintang baru. Kami juga mengundang teman kecil kami untuk bergabung dalam rapat. Ia membawakan peta bintang itu kepada kami, jadi ia harus bergabung dengan kami. Feng Ke terhibur. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena peta bintang itu, ia membiarkan mereka pergi begitu saja. Feng Rao terkikik, menatap Si Yan dengan tatapan menawan dan berjalan keluar ruangan. Si Yan tidak berlama-lama. Ia membungkuk kepada Feng Ke dan mengikuti Feng Rao, membiarkannya mengatur tempat untuk beristirahat. Ayah, sepertinya adikku dan anak itu sedang menjalin hubungan. Kurasa adikku mencintainya, kata Feng Rao setelah kedua orang lainnya pergi. Ia mengerutkan kening. Feng Ke berhenti menjelajahi peta bintang. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, benar. Sepertinya Little Rao menyukainya. Tapi anak itu, aku tidak tahu. Kakakku berkata bahwa ketika kita menemukan area bintang baru, kita harus memberinya 1 bintang kehidupan. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Feng Xiao tidak ingin itu terjadi. Itu terlihat jelas di matanya. Dia melanjutkan dengan suara lembut, para pemimpin pasukan lain akan bergabung dengan kita secara langsung. Jika kita menemukan bintang baru, kita akan membutuhkan tenaga kerja yang besar dan bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelajahinya. Kemudian, setiap pemimpin akan memiliki permintaan mereka sendiri. Russell, Barrett, dan Jienong tidak mudah dihadapi. Perang akan dimulai. Jika kita memberinya bintang kehidupan, mungkin sulit untuk mengaturnya. Feng Ke terdiam, mengernyitkan alisnya erat-erat. Setelah beberapa saat, dia berbicara, saat ini, kita akan menyetujui persyaratannya. Ketika kita menemukan area bintang baru, kita akan bernegosiasi lagi. Jika anak itu sehebat yang dikatakan Feng Rao kepada kita dan dia ingin bekerja untuk kita dengan sepenuh hati, kita akan membiarkannya menikahi Little Rao dan memberinya bintang kehidupan. Bagaimanapun, jika dia menikahi Little Rao, dia akan menjadi salah satu dari kita. Bintang kehidupan itu akan menjadi milik kita. Anggap saja ini. Ayah, kau sangat bijaksana, puji Feng Xiao. Dia terdiam beberapa saat lalu melanjutkan, apa yang harus kita lakukan jika kompetensinya tidak sehebat yang kita kira?
Atau bagaimana jika dia akhirnya tidak ingin bekerja untuk kita atau tidak ingin menikahi saudara perempuanku? Haha, apakah kau ingin aku memberitahumu bagaimana cara bekerja dalam situasi seperti ini? Mata Feng Ke menunjukkan niat membunuh saat dia berbicara dengan dingin. Feng Xiao tampak terbangun. Dia tertawa pelan. Aku mengerti. Periksa dulu peta bintangnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau anak itu tidak punya cukup kekuatan dan kompetensi, bahkan kalau mereka saling mencintai, aku akan ikut campur. Kecuali dia bisa menunjukkan kemampuannya dan terbukti memberikan dukungan yang kuat bagi kita, dia terlalu naif kalau dia berpikir akan mendapatkan sesuatu di wilayah kita. Feng Ke mengernyitkan alisnya dan berkonsentrasi pada peta bintang. Dia mengumpulkan semangatnya dan mulai merasakannya. Di atas bangunan berbentuk kerucut itu ada panggung berbentuk segitiga tempat seseorang meletakkan meja kaca tinggi dengan buah-buahan yang berkilau dan cemerlang. Xian dan Feng Rao duduk di bangku kaca, memakan buah-buahan eksotis dan minum anggur harum. Mereka mengamati kota hukuman surga di bawahnya dengan wajah santai. Istana berbentuk kerucut ini adalah markas para bajak laut iblis biru. Itu adalah tempat tertinggi di kota hukuman surga. Dari gedung ini, mereka bisa melihat setiap sudut atau jalan di kota hukuman surga dengan jelas. Feng Ke suka melihat sesuatu dari ketinggian karena semua yang dilihatnya sangat kecil. Ketika dia punya waktu luang, dia sering pergi ke sana untuk mengamati kota, yang memberinya kebanggaan dan kepuasan alami. Duduk di meja kaca jauh dari Feng Rao adalah Xian yang juga mengamati seluruh kota. Dia samar-samar bisa merasakan perasaan puas yang dimiliki Feng Ke. Kota ini sangat luas. Itu adalah kota yang paling makmur dan mewah di seluruh Raging Flame Star area. Begitu banyak organisasi bajak laut yang bermarkas di sini. Melihat banyak sekali penjahat, pencuri, dan orang gila dari mana-mana bergerak di bawah kakinya, dia merasa seperti dia memiliki mereka semua di telapak tangannya. Perasaan ini sangat luar biasa. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Xian menyesap anggur harum di gelasnya. Dia berdiri dan melihat para prajurit kecil bergerak ke sana kemari di bawah kakinya. Dia berkata dengan keras, ayahmu tahu bagaimana menikmati hidup. Dari tempat ini, dengan langit kedua alam dewa asli, dia bisa melihat detail penampilan dan keributan para prajurit yang ada di tanah. Haha, kurasa tidak ada pertempuran bersenjata yang bisa luput dari pandangannya, kan? Aku tahu kau akan datang. Feng Rao tersenyum cerah. Dia bangkit dari tempat duduknya, berjalan pelan ke arahnya dan berdiri di sampingnya untuk mengamati kota di bawah kaki mereka. Dia berbicara kepadanya dengan lembut, seorang pria dengan dorongan dan ambisi untuk membangun kerajaan dapat memuaskan harga dirinya dengan mengendalikan kehidupan orang lain. Namun, kami para wanita tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Seorang pria yang kami pilih untuk mempercayakan hidup kami lebih penting. Xian terguncang. Dia tersenyum, menoleh padanya. Apa pendapatmu tentangku? Apakah aku layak untuk dipercayai? Astaga, Feng Rao tersenyum, menggelengkan kepalanya. Mata indahnya bertemu dengan matanya beberapa saat. Kau tahu cara menggunakan air untuk mempercepat laju perahumu. Kau terlalu berbahaya. Kau punya banyak pikiran jahat. Kau tidak bisa diam. Wanitamu tidak akan memiliki hari-hari yang damai. Kau suka petualangan, bukan? Xian tersenyum. Kita adalah tipe orang yang harus mengejar alam dan kekuatan sepanjang hidup kita. Apakah menurutmu kita akan pernah memiliki kehidupan yang normal? Jika kita tidak berjuang melawan kesulitan, kita tidak dapat mengembangkan kekuatan kita untuk mendapatkan kedamaian. Tidakkah menurutmu begitu? Sambil berbicara, dia tiba-tiba berbalik, berjalan ke arah Feng Rao dengan tatapan matanya yang penuh gairah. Hati gadis Feng Rao bergetar, tetapi dia tidak mundur untuk menjaga jarak yang aman dengannya. Matanya yang indah menatapnya. Dia menggertakkan giginya, pipinya memerah. Bajingan, jangan terlalu dekat denganku.